Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah perbedaan iman dan percaya. Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, mari saudara kita harus membangun iman dari hari ke hari melalui perenungan akan firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat ke-6. Dalam pasal 11 kitab Ibrani di dalam Alkitab, memberikan teladan hidup melalui tokoh-tokoh iman. Mereka semua adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala situasi, dan karena imanlah mereka mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Kata iman dalam bahasa Inggris adalah faith. Diterjemahkan dari kata Yunani pistis. Bahasa utamanya digunakan dalam Perjanjian Baru. Bentuk kata kerja dari pistis adalah pisteo, yang berarti percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. So, tidak sembarangan percaya. Jadi percaya yang berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Ada dasarnya. Iman adalah pondasi dasar dari kehidupan orang Kristen. Tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah atau menerima sesuatu dari Allah. So, kalau kita mau terima sesuatu dari Allah, kita wajib punya iman. Amin. Kehidupan iman itu begitu penting karena segala sesuatu di dalam kehidupan rohani kita berakar, bersumber dari iman. Rasul Paulus mendeklarasikan pernyataan iman di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Kita baca yuk. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, sangat penting bagi kita untuk mengerti perbedaan antara iman dan percaya. Mari kita bahas. Iman adalah sebuah kata benda, dasar dan bukti. Dan percaya ada sebuah kata kerja. Kita bisa menyuruh seseorang untuk percaya, to believe. Tetapi kita tidak akan bisa menyuruh seseorang untuk beriman, to faith. Kita tidak menjadikan kata iman itu sebagai kata kerja. Sebab iman adalah sebuah kata benda. Ada amin. Nah, perbedaan antara mempercayai dan iman Allah itu dilukiskan dengan indahnya di dalam Markus 9 ayat 24 dan 25. Di mana ayah dari anak yang dirasuki setan ini berkata kepada Yesus, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Laki-laki ini datang kepada Tuhan, memohon Tuhan untuk menyembuhkan anaknya. Lalu ia percaya dengan segenap hatinya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Namun ia tidak memiliki iman Allah untuk membuat kesembuhan itu menjadi kenyataan. Karena itu, ia meminta Tuhan Yesus menolong menyelesaikan masalah tidak adanya iman di dalam dirinya. Dan ketika Yesus memberikan iman ke dalam hatinya, dan anaknya itu langsung dilepaskan dari ikatan kuasa setan dan menjadi sembuh. Mujizat pun terjadi. Sekarang kita masuk pada iman yang berbeda dengan percaya. Iman jelas berbeda dengan percaya. Dari mana kita bisa lihat? Orang percaya belum tentu beriman. Tetapi orang beriman sudah pasti percaya. Ini adalah iman yang sejati. Dan iman inilah menyebabkan mujizat-mujizat terjadi. Mempercayai saja tidak dapat menghasilkan mujizat. Karena mempercayai itu adalah sebuah tindakan dari kehendak kita. Kalau kita sekedar mempercayai, kita lihat. Orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Contoh, ketika saya pergi ke rumah ibadah atau saya ke gereja, saya bawa pembantu dari rumah saya. Nah, pembantu dari rumah saya ini belum terima Yesus. Tapi jika ditanya kepada dia, karena hari-hari dia hidup bersama dengan keluarga kami, kira-kira kita tanya, apakah kamu percaya Yesus adalah Tuhan? Dia pasti percaya. Ya, Yesus adalah Tuhannya orang Kristen. Tetapi, apakah kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jadikan dia penolong sejatimu. Oh, dia tidak melakukan itu. Karena dia percaya, tapi tidak beriman ke situ. Bisa paham ya? So, imanlah yang menghasilkan mujizat. Iman itu bukanlah suatu perasaan. Iman itu juga bukanlah hasil kehendak kita sendiri. Iman itu pun bukan berasal dari diri kita.
kita tidak bisa menghasilkan iman. Iman itu sendiri adalah pemberian dari Allah. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Amin. Di Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. So, iman itu pemberian Allah. Kita bisa saja berharap dan berdoa meminta sesuatu dari Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana kita dapat merasa yakin bahwa kita akan menerimanya? Kita dapat memiliki jaminan bahwa kita akan menerima hal-hal yang kita minta dan doakan hanya apabila kita memiliki imannya Allah, yaitu iman Allah. Karena imanlah yang menyebabkan mujizat-mujizat itu. Amin. Pertanyaannya sekarang, di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang Kristen yang bukan mengandalkan imannya kepada Tuhan, tetapi lebih mengandalkan kepada logika, dan ini masalahnya. Nah, kita kembali ke Ibrani 11 ayat pertama tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sedangkan logika adalah sesuatu yang rasional dan ada bukti faktanya. Jelas sekali kalau logika dan iman itu jelas berbeda dan berlawanan. Seseorang yang mengandalkan logika akan sulit percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya dengan iman, seseorang dapat percaya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di Yohanes 20 ke 29 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Pertanyaannya saudara, apakah kita masih mengandalkan logika daripada iman? Hati-hati, dampak dari mengandalkan logika yang sering muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekhawatiran. Orang-orang percaya yang mengandalkan logika sering merasa khawatir. Khawatir tentang masa depan, kesehatan, keselamatan. Yang kedua, ketakutan. Dengan mengandalkan logika, melihat fakta yang terjadi di sekitar kita, misalnya kejahatan, semakin bertambah, menjadikan kita takut akan bahaya. Pada akhirnya, kita melindungi diri kita dengan berbagai cara hanya untuk terhindar dari kejahatan. Kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan, kita melakukan cara bagaimana supaya kita aman. Kita pakai cara kita sendiri. Hati-hati. Yang ketiga, kelelahan. Saudara, sangat lelah bila dalam hidup ini kita selalu mengandalkan logika. Pada akhirnya kita akan mengalami stres berat. Mengapa? Karena kita tidak punya iman, kita hanya hidup dengan logika kita. Sebaliknya, bila kita mengandalkan iman, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mujizat. Mujizat Tuhan akan terjadi bila kita percaya sepenuhnya dengan iman pada Tuhan Yesus. Sebab dalam kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, di mana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mengusir orang yang kerasukan setan, memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Karena bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil untuk melakukan semua itu. Amin. Bahkan di Matius 19 ayat ke-26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Katakan amin. Yang kedua, kepastian. Bersama Tuhan Yesus ada kepastian walaupun banyak kesulitan dalam hidup. So, percayalah dengan iman kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan di Yeremia 29 ke 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Dan yang ketiga, perlindungan. Tuhan Yesus akan selalu melindungi orang-orang percaya dari segala kejahatan dan bahaya lainnya. Tertulis di 2 Tesalonika 3 ke 3, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Lalu di Lukas 21 ke 18 dikatakan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Bayangkan, begitu Tuhan, begitu luar biasa memelihara dan menjagai setiap anak-anak Tuhan yang berlindung kepadanya. Dan yang keempat, sukacita dan damai sejahtera. Bila kita menyerahkan beban hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan hidup oleh Roh, kita tidak akan lagi merasakan penderitaan, kekhawatiran, ketakutan dalam hidup. Tetapi sukacita dan damai sejahtera akan selalu menyertai kita karena seluruh beban hidup kita sudah diserahkan pada Tuhan. Bila kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, indahnya bila kita selalu mengandalkan Tuhan. Karena bersama Tuhan Yesus selalu ada harapan, selalu ada kepastian. Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 4 ayat ke-13b, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata.
maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi perkataan orang beriman, perkataan orang percaya seharusnya adalah perkataan iman, bukan perkataan yang sia-sia. Lihat, saat berhadapan dengan Goliat, Daud tidak takut sedikit pun. Mengapa? Karena meskipun secara logika sulit baginya untuk bisa menang, tapi Daud berkata begini, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Inilah yang disebut dengan perkataan iman. So, ketika orang-orang Israel mengalami ketakutan, justru Daud menunjukkan kualitas hidup yang sangat berbeda. Ada iman yang disertai oleh perbuatan dan tindakan dalam kehidupan Daud. Boleh katakan amin? So, jadilah orang yang beriman, yang selalu percaya dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu antara percaya dan iman. Bapa, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kekristenan kami bukan sekedar percaya, tapi beriman. Karena sekedar percaya tidak ada kekuatan yang besar, sedangkan beriman melahirkan kekuatan yang sungguh amat dahsyat. Orang yang percaya belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah pasti percaya. So, kami beriman, kami sungguh-sungguh beriman, yaitu percaya yang berlandaskan firman Tuhan. Bapa, terima kasih, ada harapan kami di dalam Kristus. Selalu ada kepastian di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kami mau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus dan tidak mengandalkan logika kami, tetapi iman kami kepada Tuhan. Kami percaya walaupun kami belum melihat. Kami percaya walaupun doa kami belum dijawab. Kami percaya walaupun situasi sulit harus kami hadapi di depan mata. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama dengan orang-orang benar. Oleh sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.